Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita tetap tekun dan teguh di dalam iman. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang penting. Masalah karir itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Masalah ekonomi juga merupakan sesuatu yang penting. Pekerjaan, masa depan, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang penting saudara. Tetapi hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu adalah iman kita. Karena kalaupun misalnya kita bisa mencapai semuanya itu saudara, jika iman kita tidak jelas, iman kita tidak kuat, maka semuanya itu akan sia-sia. Karena perkara materi, ekonomi, keberhasilan, kesuksesan, karir, dan semuanya itu masalah perkara-perkara di dunia ini saudara. Dan semuanya itu akan selesai ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Tapi ada satu yang akan bertahan sampai kekekalan, yang berdampak sampai kekekalan, yaitu iman. Itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang iman. Supaya jangan sampai kita banyak belajar tentang bagaimana berhasil, bagaimana sukses, bagaimana diberkati, tetapi iman kita sendiri tidak kuat. Harapannya saudara melalui renungan ini, saudara makin dikuatkan di dalam iman, dan saudara mengutamakan iman lebih daripada semuanya yang lain. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Kolose, dan di dalam perikop ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa mereka harus tetap bertekun dalam iman, di mana iman mereka adalah iman yang jelas di dalam pengharapan Injil. Karena mereka sudah memiliki iman yang benar, yaitu iman dalam pengharapan Injil, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah rela mati bagi mereka, yang telah berkorban bagi mereka. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa mereka harus bertekun di dalam iman. Saudara, hari ini saya sangat bersyukur karena saya bisa mengenal Yesus. Oleh karena anugerahnya saya bisa beriman kepada Yesus. Di dunia ini ada begitu banyak oknum atau fokus iman, saudara, objek dari iman. Ada berbagai agama dan kepercayaan yang objek imannya itu berbeda-beda. Saya tidak bisa bayangkan jika saya tidak memiliki iman kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena hanya iman kepada Yesuslah iman yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus yang adalah Tuhan yang turun ke dunia rela berkorban, itulah iman yang menyelamatkan. Dan hari ini aku beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat yang rela mati bagiku. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah memiliki iman itu? Sudahkah saudara percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Sudahkah saudara percaya kepada Yesus yang datang ke dunia untuk menebus hidup saudara? Saya sangat bersyukur, saudara, bahwa melalui renungan ini ada orang-orang yang diperkenalkan kepada mereka akan Yesus Sang Juru Selamat. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa melalui renungan ini mereka akhirnya percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Saat ini bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mengenal Yesus, percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara sudah berada pada iman dan kepercayaan yang benar. Sebelum saudara berada pada iman dan kepercayaan yang benar, dengar saudara, segala sesuatu yang saudara perjuangkan akan sia-sia. Segala kelelahan dan keletihan saudara akan sia-sia. Saudara membangun karir di dunia ini, saudara sedang membangun bisnis, saudara membangun kekayaan dan sebagainya, itu semuanya baik. Dan saya berdoa supaya saudara berhasil dalam karir saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hal yang lebih utama dari itu semua adalah saudara harus menjadi orang beriman. Dan iman saudara harus jelas, beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekalipun saudara beriman tapi bukan kepada Yesus Sang Juru Selamat, akan menjadi sia-sia, saudara. Karena tidak ada orang yang pernah, pribadi yang pernah turun dari sorga, hanya Yesus. Itu sebabnya ketika dia berkata bahwa dialah jalan ke sorga dan tidak ada yang akan sampai ke sorga kecuali melalui dia, itu kebenaran, saudara. Karena tidak ada yang pernah turun dari sorga kecuali dia. Tidak ada nabi manapun. Dia Allah yang tidak perlu dibela. Dia Yesus yang tidak perlu dibela. Itu sebabnya di kayu salib pun dia masih berdoa, ampunilah mereka.
Dia Yesus, Sang Juru Selamat. Sudahkah saudara memiliki iman kepada Dia? Sudahkah hari ini iman saudara jelas kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka hari ini firman Tuhan datang kepada kita saudara, bahwa haruslah kita bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak tergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Dari iman kepada Yesus tidak mau digeser sedikit pun oleh apapun, oleh kondisi, oleh keadaan, oleh siapapun. Tidak mau digeser sedikit pun, melainkan tetap bertekun, tetap teguh, tetap kokoh, tidak tergoncangkan dalam pengharapan Injil. Kenapa saudara? Pengharapan Injil adalah pengharapan iman dalam Yesus, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita harus bertekun? Mengapa hanya Yesus Sang Juru Selamat? Kenapa hanya Yesus yang adalah Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan? Karena di ayat 15 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu. Ia adalah gambar Allah. Dia adalah Allah. Dia bukan sekedar nabi, saudara. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara ada pada iman yang benar dari begitu banyaknya macam iman di dunia ini, di berbagai agama di dunia ini. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara ada dalam iman yang benar. Kenapa? Karena sekali lagi ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Dia Allah, saudara. Lalu kemudian ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu sebabnya kita harus tetap bertekun dalam iman, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Dia adalah gambar Allah. Segala sesuatu diciptakan dalam Dia dan oleh Dia. Bertekunlah dalam iman. Jangan pernah gantikan iman saudara kepada Yesus oleh apapun. Oleh jabatankah, oleh kekayaankah, oleh pasangan hidupkah, atau oleh apapun. Jangan pernah saudara mau digantikan iman saudara, karena iman saudara sudah merupakan iman yang benar menuju ke sorga, yaitu iman dalam Yesus yang adalah Tuhan. Kenapa kita harus bertekun dan tidak boleh digoncangkan? Karena Dia adalah Tuhan dan kita diciptakan dalam Dia dan oleh Dia. Lalu yang kedua saudara, kenapa kita tidak boleh digoncangkan oleh situasi apapun? Di ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapakah yang pernah bangkit dari kematian kecuali Yesus? Dia adalah kepala tubuh, dan kita adalah jemaat yang adalah tubuhnya. Kenapa kita tidak boleh digoncangkan saudara? Karena Dialah kepala tubuh, Dialah kepala jemaat, Dialah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Artinya kita ini yang adalah tubuh, kalau kita terpisah dari kepala, kita akan binasa saudara. Dan Dia adalah Allah yang telah mati berkorban bagi kita, dan Dialah yang pertama telah dibangkitkan. Dia yang sulung yang telah dibangkitkan, Dia menjadi kepala yang telah dibangkitkan. Dan kita pun sebagai tubuh, kalau nanti satu saat kita mati, kita juga akan mengalami kebangkitan. Kenapa kita tidak boleh goyah saudara? Karena Yesus yang adalah kepala telah menunjukkan kebangkitan dari antara orang mati, dan kita pun kalau kita tetap dalam iman kepada Yesus, kita pun akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Jadi jelas saudara, iman kita itu jelas. Iman kepada Yesus itu iman yang pasti, iman yang menyelamatkan, dan iman yang akan membawa kita kepada kekekalan.
Dia sebagai Tuhan telah membuktikan dalam banyak hal Dia yang utama, Dia yang menjadi teladan, Dia yang menjadi contoh. Bahkan dalam kebangkitan Dia yang menjadi kepala, yang utama, yang sulung, dan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi semuanya jelas. Itu sebabnya jangan pernah digoyahkan dan digoncangkan oleh apapun dari iman saudara kepada Yesus. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa kita tidak boleh digoncangkan dari iman kita yang benar, yang sudah kita yakini dan imani saat ini, yaitu iman dalam Yesus. Ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dan sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak boleh digoncangkan dari iman kita? Karena Yesuslah yang telah mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang telah berdosa seharusnya binasa oleh karena dosa kita. Kita yang sudah kotor oleh dosa tidak layak masuk ke sorga. Tapi Dia yang turun dari sorga, rela mati menggantikan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya kita adalah seteru Allah, musuh Allah, oleh karena kita bergelimang dosa. Tetapi Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita kudus dan tak bercacat. Kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, dan kelak kita akan dibawa ke sorga yang mulia. Kita layak masuk sorga karena dosa-dosa kita sudah dihapus dan kita dikuduskan. Saudara, masalah sorga itu bukan masalah timbang menimbang, mana lebih banyak, dosa atau kebaikan. Satu dosa saja yang kita punya tidak layak kita masuk sorga, karena sorga itu sempurna. Itu sebabnya tidak mungkin manusia masuk ke sorga kalau tidak Yesus sendiri turun menyucikan manusia itu. Dan hari ini kita percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Sekali lagi, kita sudah ada pada iman yang benar. Dan jangan pernah mau digoncangkan, jangan pernah mau digoyahkan. Teguh tetap berpengharapan kepada Injil keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur. Sekali lagi, saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana oleh karena anugerahnya saya beriman kepada Yesus, dan iman itu iman yang benar. Bayangkan, saudara, kalau ada orang beriman dan kemudian dia bergumul, dia sungguh-sungguh, dia serius dengan imannya, dia bertekun dengan imannya, padahal iman itu iman yang menyesatkan. Alangkah menyedihkannya. Tetapi saat ini saya dan saudara sudah beriman kepada Yesus. Iman itu adalah iman yang benar. Dan kemudian hari ini kita sedang berjalan dalam iman itu. Itu sebabnya jangan pernah digoyahkan, saudara. Jangan pernah digoyahkan. Karena Dia yang kita percayai adalah Allah. Jangan pernah digoyahkan, saudara. Karena Dia yang kita percayai adalah kepala dari tubuh yang kita adalah tubuhnya. Dia telah lebih dahulu bangkit, yang sulung bangkit dari kematian. Kita pun akan kelak bangkit dari kematian dan kemudian akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Jangan pernah goyah dari iman saudara hari ini, karena Dialah yang telah menebus saudara. Saudara, Dia bukan sekedar nabi yang perlu didoakan untuk masuk sorga, tapi Dia nabi yang adalah juru selamat. Dia yang membela kita. Dia tidak perlu kita bela. Itu sebabnya di kayu salib pun Dia masih berdoa supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Karena Dia tidak perlu dibela, saudara. Dia adalah Tuhan. Kenapa Dia mati di kayu salib? Bukan karena tidak ada yang membela Dia, karena memang Dia serahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Hari ini pastikan saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan jangan pernah mau digoncangkan, digeser dari iman itu, saudara, dari pengharapan Injil, dari kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah ada pada iman yang benar, tetap tekun, tetap teguh, jangan pernah mau digoncangkan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Saudara mengembangkan bisnis saudara, saudara melakukan pekerjaan saudara. Dan dengar, saudara,
Itu semua akan menjadi berarti jika saudara sudah punya keselamatan, yaitu iman di dalam Yesus. Itu sebabnya utamakan iman saudara kepada Yesus. Dan setelah itu, kembangkan diri saudara, kembangkan bisnis saudara. Lakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Tetapi yang utama sekali lagi, miliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Renungkan firman ini sepanjang hari saudara. Bersyukur Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan kemudian laksanakan segala aktivitas saudara dengan keyakinan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, buat komitmen untuk saudara tetap teguh dalam iman kepada Yesus. Apapun tidak bisa menggoncangkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu. Mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja,
di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis dagang dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja
dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.